Jadi salah nih kalau kita berteori tapi nggak pakai data, nanti salah ngambil keputusan. Ya, selamat sore teman-teman semuanya, para peserta nih Apindo UMKM Academy. Ini keren banget inisiatifnya. Terima kasih banget berkali kesempatan untuk bisa sharing pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa relax situasinya, meskipun temanya data, kadang-kadang kalau dengar kata data tuh udah takut duluan gitu. Mudah-mudahan ini bisa menyenangkan ya dan bermanfaat. Nah, pengennya sih ada interaksi ya, tapi ternyata nih cukup satu arah. Tapi aku coba sedikit bermain-main dulu di awal-awal. Apakah slide itu sudah terlihat? Oke, aman ya? Oke. Sudah Mas, silakan. Oke. Aku kasih judulnya hari ini tentang Think Big, Start Small, Learn Fast. Jadi berpikir besar, mulai dari hal yang kecil, tapi belajar terus dengan cepat, atau eksekusi juga dengan cepat. Dan bagaimana sih caranya menggunakan data untuk melakukan hal-hal terkait inovasi, khususnya inovasi produk. Nah, pertama, mau mulai dulu dari, ini ada lucu-lucuan nih. Ini ada satu online seller ya, namanya Aero. Ini jangan dianggap beneran ya, ini nama fiktif ya. Nah, dia punya omset itu di Februari 1 miliar. Ini 2020 nih, belum pandemi di Indonesia. Nah, begitu Maret 2020, itu omsetnya jadi 500 juta. Nah, pertanyaannya, coba direnungkan nih. Kira-kira responnya kalau kita pemilik Aero gimana ya? Boleh mungkin kalau mau mewakili Mas Edric, Mas Banu, Mas Rizal. Shock dulu sih. Shock dulu ya. Kalau kenapa tuh? Ya. Awalnya seperti, waduh, omset gue turun 50%. Sama ini Mas Edric berdoa, besok bulan depan naik lagi. Ya. Iya, menarik. Betul, dan biasanya respon juga macam-macam tuh. Ada yang bilang ke timnya, ayo, ini kurang serius nih kerjanya ya, kurang digenjot marketingnya gitu kan. Biasanya kayak gitu ya, ini kita turunnya jauh banget di separohnya. Gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat, ini data ini hati-hati melihatnya kalau nggak disertai dengan informasi ini. Ini saya sertakan ada namanya total addressable market. Jadi ternyata di bulan Februari itu omset 1 miliar, padahal peluangnya tuh 3 miliar. Jadi dia dapat 1/3 atau 33% market. Gitu ya. Tapi di bulan Maret, meskipun omsetnya turun 5 juta, itu ternyata industri itu atau demand-nya, permintaan produk yang dijual itu nggak segede pas Februari. Jadi turun sebenarnya 600 juta. Artinya dia udah lebih menguasai, udah 5/6-nya ya, 90% lebih tuh. Udah dikuasain gitu. Artinya bukan salah timnya. Gitu. Jangan buru-buru marah dulu sama timnya gitu ya. Bukan salah marketingnya juga, memang demand-nya turun. Nah ini sedikit teaser data itu bermanfaat sekali untuk mengambil keputusan dengan tepat. Keputusan yang simple aja. Antara mau marah sama antara bersyukur. Itu beda tipis tuh kalau ngeliat data ini gitu ya. Nah itu sedikit teaser. Nah aku mau coba share sedikit data-data cepat aja tentang e-commerce di Indonesia ini seperti apa sih, karena aku udah 8 tahun di industri e-commerce di tunjuk.com sebagai price comparison. Dan tadi udah dijelaskan Mas Banu ya, terima kasih. Saat ini kita mengeluarkan kompas.co.id untuk comprehensive price analytics system untuk lihat market insight tuh di online marketing seperti apa sih. Nah ini kira-kira aku coba share data dulu dari, ini bukan dari aku nih, dari We Are Social and Hootsuite, dan mohon maaf dia baru mau ngeluarin data terbaru itu di bulan Februari ini. Jadi ini datanya tahun lalu ya. Tapi kita lihat di tahun 2019 akhir aja ya, Januari 2020, itu keadaannya orang yang udah belanja consumer goods secara online itu ada 168,3 juta orang. Bayangkan ketika pandemi pasti bertambah banyak, karena nggak ada pilihan ya, kita semua lihat. Lalu 18,76 miliar dolar, ya bukan miliar rupiah, miliar dolar itu total value marketnya. Jadi ini besar sekali peluangnya. Ini yang saya bilang, dengan data kita tahu, oh kita nih peluangnya besar loh, think big, kita berpikir besar. Dan per orang itu bisa mengeluarkan kira-kira $111 gitu ya, average revenue.
kita lanjut sedikit. Nah, dan yang menarik adalah di kala itu fashion dan beauty itu nilainya sebesar 4,79 miliar dolar, itu nomor 1 disambung dengan elektronik dan kawan-kawan. Nah, makanya hari ini aku mau coba kita coba membahas atau ngobrol-ngobrol tentang dunia beauty ini yang lagi rising star nih. Mengejutkan juga pandemi, ternyata beauty itu tetap. Oke, kita lihat lagi. Dan Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu marketplace itu masih jadi top marketplace yang dikunjungi. Nah, makanya nanti akan seputar membahas data-data dari Tokopedia dan Shopee. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini riset yang kami lakukan di online itu jadi begini. Di kala pandemi ini adalah data dari kategori FMCG, Fast Moving Consumer Goods, ya, yang biasa dibeli oleh sehari-hari. Nah, ternyata itu di waktu kemarin nih 1 sampai 30 Desember itu kategori yang paling top itu mom and baby dan beauty care, ya, atau kecantikan. Tiganya kesehatan, jelas ya. Jadi ibu-ibu nih pasti seneng nih, masih seneng belanja, ya, kebutuhan ibu-ibu dan anaknya nggak bisa ke supermarket, belinya di online. Dan juga kebutuhan beauty sendiri, kesehatan itu juga beli di online. Makanan minuman tentunya juga rising star. Cuman aku nggak ambil data dari ojek-ojek online ya, itu belum terhitung di sini. Ini hanya di marketplace saja, Tokopedia dan. Jadi kita menarik nih, beauty care ini ada di nomor 2. Totalnya sekitar 61,5 miliar dalam sebulan si kategori beauty. Kita lanjut ya. Nah, apa sih yang dicari orang? Ternyata nomor 1-nya itu adalah face care, ya, perawatan muka. Keduanya baru body care, lalu lanjutnya beauty care dan kawan-kawan. Dan yang menarik adalah ternyata kalau wanita mencari produk-produk beauty itu ada di Shopee sebanyak 91,6%. Jadi kalau yang saat ini berjualan beauty di Tokopedia bukannya nggak bagus, tapi banyak orang lebih terkumpul di sana di Shopee untuk kategori beauty ya, gitu. 91%. Kita lanjut ya. Ini cepat aja. Nah, ternyata yang menarik kenapa kita mau membahas adalah ternyata yang menang di kategori ini itu adalah merek lokal, gitu. Makanya ini kita mau bahas, merek lokal. Itu sih sekarang ini dia hampir 3% nih di face care produk, gitu. Disambung dengan merek-merek lainnya ya. Tapi ini UMKM nih tadinya nih, tapi di online dia rising star nih sekarang. Ini menarik sekali. Kita lanjut lagi. Bahkan di sini dilihat lagi, itu di kategori body care dia bisa 76% loh beli produknya dia, gitu. Dan ini benar-benar asli Indonesia. Jadi jangan takut untuk masuk ke marketplace ya. Ini punya kita nih, gitu ya. UMKM bisa nih menang di sini, gitu ya. Nah, terus gimana sih lakukan riset pasar dengan cara yang sederhana? Nah, ini mungkin aku sedikit share tentang apa sih manfaatnya dari Kompas, gitu. Nah, teman-teman kalau mau melihat data tuh banyak. Ini aku kasih satu halaman produk contoh. Yang namanya data tuh yang mana sih? Nih. Nama produk aja itu namanya data. Jadi kemampuan menuliskan nama produk atau menganalisa nama produk apa sih yang laku itu udah data. Di bawahnya lagi nih ada rating 4,9, ini data. Penilaian yang udah ngasih review 3,8.000. Nah, aku mau sorotin yang jumlah terjual nih. Contohnya nih ada 7.100 dan ada harganya. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi Kompas.co ID itu kita punya teknologi yang secara otomatis ngambil setiap hari harga-harga ini, harganya dan jumlah terjualnya. Itu secara otomatis. Jadi kita nggak nyatetin sendiri tuh, nggak manual. Kita lakukan secara otomatis, ada robotnya. Gitu. Nah, ini data semua. Ini pun semua nih yang ada angka-angka nih, harga pengiriman, ini semua data yang bisa kita analisa tergantung tujuannya apa. Gitu ya. Nah, kita contoh study case nih. Misalnya Mas Banu mau
tahu sepertinya gue pengen bikin ini nih, jualan nih, dan gue pengen entertain hobi gue yang suka dengan kecantikan ya Mas Banu gitu ya, pengen banyak cewek-cewek jadi cantik ya, ketahuan ya Mas Banu ya. Pengen semua cewek senyum-senyum nih sama Mas Banu gitu ya. Gitu. Nah, kita lihat ternyata di perawatan kecantikan itu besarnya tuh 1 bulannya bisa peluangnya tuh sekitar 40 miliar ya. Gitu. 40 miliar, dan kategori terbesarnya tuh ada di perawatan tubuh dan perawatan wajah. Jadi kalau Mas Banu mau mulai, Mas Banu tinggal pilih nih mau lewat mana dulu, perawatan tubuh atau perawatan wajah. Karena kalau semuanya kan modalnya gede, resiko juga gede kan. Mendingan kita fokus ke satu dulu gitu. Ya, yang sesuai dengan talentanya Mas Banu nih, atau kehebatan Mas Banu di area mana sih bisa dipilih gitu ya. Contoh misalnya kita pilih perawatan tubuh gitu. Kita lihat di perawatan tubuh itu sebesar apa sih? Oh, ternyata kelihatan nih di perawatan tubuh tuh 18,5 miliar dari sisi revenue-nya, dari jumlah terjualnya. Perawatan tubuh itu 272.000 produk terjual. Nah, berarti kita udah mulai mikir kan, wah, gue mampu produksi berapa banyak ya gitu. Gak apa-apa, tapi kita lihat, oh ada opportunity di situ, ada peluang di situ, ada kesempatan di situ. Kita lanjut lagi, apa nih yang kita bisa lihat? Oh, kalau di perawatan tubuh nih ada serum wajah, pilihannya kan yang paling besar serum wajah, body lotion, body butter, dan perawatan tangan kaki. Itu paling gede nih. Wah, pas banget nih misalnya. Pas banget nih sama keinginannya Mas Banu nih, bisa serum wajah, bisa body lotion. Tinggal mau yang kemana dipilihnya. Lagi-lagi nih ngomongin modal yang terbatas, jangan kita mau hajar semuanya gitu, kecuali uangnya nggak terbatas ya, boleh tuh. Nah, akhirnya kita lihat, wah serum wajah nih lumayan nih, 8,5 miliar kan, jumlah terjualnya 113.000. Nah, kita sampai paling dalam kita bisa lihat, oh apa sih yang paling laku? Ternyata produk whitening brightly ever after serum itu yang paling laku. Gitu. Jadi kalau Mas Banu mau mulai, mendingan fokus ke bikin serum ini dulu deh. Gitu. Serum wajah untuk yang kira-kira tujuannya buat whitening gitu, tambah putih gitu misalnya. Daripada semuanya dibikin, asal produk wajah dibikin semua gitu. Nah, bisa dipilih. Nah, kira-kira bisa targetin ntar jumlah salesnya, oh ini sebulan dia 59.000 ya. Ya udah deh, aku mau ambil yang penting 1.000 dulu, misalnya 1.000 terjual. Make sense kan? Nah, dengan data-data ini kita bisa mengambil keputusan atau tadi terkait inovasi, bisa memutuskan kita mau jualan apa. Kalau reseller gitu, oh kita putusin deh, kita jualan apa deh, kita tahu demand-nya apa. Atau kita mau bikin produk inovasi, jadi kita mau bersaing deh di produk inovasi karena ini passion saya. Nah, kita bisa bikin produk yang kira-kira dicari market itu apa, lalu kita kasih tweak inovasinya. Nah, kira-kira ini gambaran dari aku tentang gimana sih pentingnya data. Nanti kita mungkin bisa banyakin ini ya, tanya jawab aja sambil ngobrol biar santai. Ini teaser aja, semoga bermanfaat informasinya. Aku mau tutup sama quotes dari Sherlock Holmes nih. Sherlock Holmes dia bilang, it is a capital mistake to theorize before one has data. Jadi salah nih kalau kita berteori tapi nggak pakai data, nanti salah ngambil keputusan.